inventarisasi terakhir mengenai kelompok seni itu hampir 1528. Wow. Itu di 2018 saya menginventarisasi. Itu 18. Artinya dalam 1 bulan bisa masuk proposal fasilitasi pementasan itu. Berapa, Pak? Lebih dari 150. Wow. Kan survei, Pak. Yang lolos berapa, Pak? Nah, itu rahasia itu. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Ini penggalan pocong. Cakep. Tembang pocong. Oke, Ilmu oke. iku kelakone kanthi laku. Pakai proses, Pak, semuanya. Nggak mungkin instan. Kecuali mie. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Firman di sini tidak sendirian. Slemanis pasti sudah menunggu edisi kita kali ini karena lain daripada yang lain. Dalam kesempatan kali ini Firman mau kasih clue dulu. Kita sapa narasumber kita. Salam budaya. Lestari budayaku. Cakep. Keren. Sugeng siang Bapak Edi. Sugeng siang Mas Firman. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah harus sehat. Saya seneng ya ketemu Pak Edi Winarya SSN MSI kali ini. Siap. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Ya. Kundo Kebudayaan Sleman. Saya senang Ya. karena gini Pak, ternyata kita hampir mirip SSN-nya. Semoga rezekinya Firman sama. Amin. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Siapa tahu ya Pak, Ya. dimulai dari Beranda Sleman 20 tahun lagi. Siapa tahu dari pegawai negeri Sleman ya. Amin, amin. Semoga ya. Gantiin Kundo Kebudayaan. Pak ini belum loh Pak kita Pak. Oke Pak, sehat ya Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sudah Terima kasih. berkenan datang ke sini. Tapi kita pengen tahu Slemanis yang dari kemarin juga setia menyaksikan Beranda Sleman ini. Ya. Selalu kita berikan informasi Pak terkait dengan Kabupaten Sleman, berita dan pandangan Sleman ini. Kita pengen tahu lebih dekat dulu sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu. Pak Edi udah berapa lama kerja di Kabupaten Sleman ini? Yes. Waduh. Malah ditodong nih kan. Ini tua sendiri Mas. Jadi gini. Saya sampaikan saya CPNS-nya itu 94. Oke. Nah, Lah saya masih direncanakan itu Pak saya. ya, masih di program. 94. 94 pertama saya di Sekolah Menengah Seni Komplek Bugisan, saya di SMKI. Sekitar kerja di sana kurang lebih berapa ya? 4 tahun kalau tidak keliru. Sampai 98 saya mutasi di Kabupaten Sleman. Oke. Berarti saya di Kabupaten Sleman mulai 98 dong. 2008, Sampai 10, 2015, 25 tahun, seperempat abad ya Pak. Nah, Buset. sekarang 2023, kurang lebih 24 tahun saya di Sleman. Tepuk tangan dulu dong teman-teman balik Pokoknya layar. lahir di Sleman, kerja di Sleman, mati di Sleman. Wes. Dan saat Iya. ini kita bertemu di Beranda Sleman ya Pak ya. siap. Oke. Iya, iya. Kalau kita ngobrolin tentang Sleman, apalagi Bapak udah Iya. seperempat abad untuk Sleman ya Iya. Pak ya ceritanya. Ini kita langsung saja ke poin inti kita. Selama bekerja di Kundo Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, ini program-program apa saat ini yang mungkin menyasarnya ke komunitas? Atau sebelum kita ke sana, gimana Pak keadaan komunitas-komunitas seni kebudayaan yang di Kabupaten Sleman ini? Saat ini gimana Pak? Jadi pasca diterbitnya Undang-Undang 13-12 terkait dengan keistimewaan, saya kira ini menjadi sebuah satu angin segar. Yang kedua cahaya penerangan. Karena apa? Memang urusan kebudayaan ini menjadi satu hal yang sangat penting karena keistimewaan. Sehingga ketika keistimewaan ini sudah diimplementasikan dulu berkaitan dengan kegiatan kebudayaan itu kan anggarannya sangat minim, sehingga sekarang ini sangat luas, sehingga masyarakat itu menyongsong dengan baik. Khususnya di Kabupaten Sleman ini saya sampaikan bahwa inventarisasi terakhir mengenai kelompok seni itu hampir 1528. Wow. Itu di
2018 saya menginventarisasi. Itu 2018. Artinya, iya, indikator itu kan bisa dijadikan indikator maksud saya. Betul. Bahwa potensi seni di Kabupaten Sleman ini sudah benar-benar bagus. Iya. Dari 1.500 data yang kita miliki kelompok seni, artinya masyarakat kan sadar. Sebenarnya apa kebutuhan di dalam rangka upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni Oke. di Kabupaten Sleman. Ini berarti kalau dapat dikatakan banyak sekali ya Pak ya. 2018 apalagi itu tadi. Sekarang apalagi? Tersebar di 17 kecamatan, di 86 kalurahan. Dari berbagai ribu kelompok seni dan juga kelompok budaya gitu Pak. Kalau untuk tahun 2023 ini ada kabar terupdate apa Pak terkait dengan mereka ini? Kalau di 2023 itu yang paling yang paling dominan aktivitas budayanya ya seni tradisional. Ada seni religi misalnya Kubro, Baduy. Apa itu Pak? Adroh. Oh iya. Ini kan seni religi ini kan sebenarnya latar belakangnya timbul karena untuk syiar agama, termasuk Adroh, Baduy, Kubro. Sama ya memang jadilan yang benar-benar mendominasi di Kabupaten Sleman karena dari 1.528 itu hampir 350 sendiri. Oh, jadilan kelompok jadilan. Sehingga setiap saat, setiap minggu, setiap Sabtu, setiap malam libur, setiap siang libur pasti suara jadilan ini terdengar. Nah ini mencuat Pak. Sehingga ini menjadi bagian dari indikator bahwa masyarakat ini benar-benar semangat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Karena apa? Pemerintah sendiri menurut saya juga tidak mampu, tidak akan selesai di dalam rangka melestarikan, mengembangkan kalau tidak dibantu mereka. Betul. Berarti, walaupun hanya sebenarnya masyarakat itu pada saat ini sekedar mereka hobi, tetapi hobi itu menjadi bagian dari juga bahwa upaya pelestarian. Ujung-ujungnya akhirnya outputnya kan yang namanya hobi kan pasti itu Pak, pasti dilakukan selama itu masih ada kesempatan. Dengan masyarakat melakukan hobinya itu kan otomatis hobinya itu kan akan lestari dan tersalurkan ya Pak ya. Prinsipnya itu indikatornya. Berarti kalau kita lihat di Sleman sudah dapat dikatakan mayoritas juga masyarakatnya tersadar ya Pak. Nguri-nguri kebudayaan ini ya dengan banyak sekali komunitas yang ada. Nah, kalau mengenai kesadaran terhadap melestarikan kebudayaan itu, saya sebagai kepala dinas kebudayaan berani jamin. Gimana? Indikatornya banyak. Satu. Apa Pak? Setiap malam minggu, setiap Sabtu, setiap minggu siang itu saya dapat undangan untuk menyaksikan menghadiri aktivitas budaya. Wow. Itu rata-rata 19 sampai 20. Ini kan indikator. Kita nggak usah pakai survei. Iya. 19 hingga 20 undangan. Di tempat yang berbeda. Tepuk tangan lagi untuk Kabupaten Sleman. Saya malah jadi tegang Pak gitu kan. Banyak banget ini acaranya di Sleman ini. Itu kan indikator itu. Kita cukup nggak usah pakai survei. Ya. Mengharapkan kehadiran kepala dinas dalam pentas jadilan di lapangan poli bla 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 untuk memberikan sambutan dan motivasi. Luar biasa. Mengharapkan kehadiran pada Sabtu malam ketoprak. Untuk memberikan sambutan motivasi kepada masyarakat. Ini kan indikator menurut saya. Kenapa harus sulit-sulit pakai survei? Wong kita itu diundang. Betul. Kita kan KKN, undangan aku kan enggak. Betul. Mengundang sendiri. Sudah kelihatan ya Pak. Sudah kelihatan indikatornya. Bapak seneng apa? Gimana nih? Tegang, seneng, deg-degan? Kalau dari sisi waktu saya agak susah juga karena memang harus membagi waktu. Kapan saya harus dengan keluarga? Mesti kan hari libur Pak kegiatannya. Ya, betul. Dan mesti malam. Betul. Rata-rata. Kapan saya harus membagi waktu untuk keluarga? Kapan bagi waktu untuk masyarakat? Kapan bagi waktu untuk lingkungan kita tinggal karena memang ya aktivitas masyarakat kita. Firman penasaran Pak, penasaran. Pernah nggak Pak sehari itu dari pagi sampai malam khusus Sabtu Minggu Bapak datang ini tuh udah berapa tempat ya Pak? Saya lebih Pak, misalnya ada 10 hari Minggu tuh. Saya lebih prioritaskan, saya kan
mengerti ini undangan-undangan ini dari mana, Ya. kapabilitasnya bagaimana, saya lebih memilih Ya. sehingga yang lain saya delegasikan kepada Pak Kabid dan Pak Kasih sehingga bagi tugas habis Merata. merata Oh, iya. sehingga semua karena apa masyarakat itu ketika dihadiri oleh apa ya dinas teknis yang membidangi semangat Pak Betul. tidak harus diberikan fasilitasi Pak Ya. Edi hadir dinas kebudayaan hadir itu sudah menjadi kebanggaan kita teman-teman komunitas kan gitu. Betul. Oh iya. Saya dipanggil Pak, kelihatan saya tua sekali Pak. Pak Firman. Pak Kepala Dinas manggil saya Pak, kan saya yang Riko ya. Itu Mas Gitu. Firman. Betul Pak. Kalau Mas Firman bertanya terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi seni budaya di Kabupaten Sleman, deskripsinya secara kecil seperti itu. Kalau Firman lihat jadi ikut seneng loh Pak sebenarnya Pak. Alhamdulillah. Jadi bagian apalagi di Beranda Sleman ya kali ini ya. Kita lihat ternyata kesadaran masyarakat sudah sangat lumayan luar biasa. Luar biasa. Nggak usah lah pakai survei ya Pak ya. Nggak usah pakai. 19-20-an. Ya, indikatornya yang kedua ada Pak. Apa? Anu Mas Firman. Pak lagi Pak. Iya. Aduh, saya dipanggil Pak lagi gini. nih. Proposal fasilitasi kelompok seni ini jadi indikator Pak. Banyak juga ini. Banyak. Dalam 1 bulan bisa masuk proposal fasilitasi pementasan itu Berapa Pak? lebih dari 150. Wow. Kan survei Pak. Yang lolos berapa Pak? Nah, itu rahasia itu. Ternyata begitu ini ya Pak Ini ya. survei Animo masyarakat nih tinggi. berarti ini ya umop. Iya. Hanya saja gini Mas Brenman. Hmm. Tidak sebanding lurus dengan anggaran yang ada di Oke. pemerintah. Ini harus ada kebijakan, Betul. ada kriteria-kriteria yang kita menentukan dengan apa proposal yang sebegitu banyak masuk dengan ketersediaan anggaran yang ada. Lalu apa yang Bapak lakukan kalau kayak gitu Pak? Kan pasti kalau dari hati kecil Bapak kasihan ini ya 150. Ya. Ada kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi ini rahasia, saya kira nggak usah saya. Rahasia nanti di edisi berikutnya ya. Iya. Beranda Sleman yang lebih dalam. Prinsip kita itu kan dinas teknis yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan kebudayaan. Ya. Yang penting kita adil terhadap kelompok. Betul. Ya. Yang penting merata juga ya Pak ya. Ketika kita menunjuk kelompok A, ya harus ada alasannya, ada kajiannya dong. Kenapa Pak Edi menunjuk A? Kok ini nggak difasilitasi? Ada alasannya. Ada kemungkinan sudah difasilitasi oleh provinsi. Ada kemungkinan bahwa kita lebih menekankan kepada apa ya kelompok inventarisasi yang menurut saya inventarisasinya kecil ini kan mendesak. Misalnya kalau Jaran atau Jadilan ini kan sudah menurut saya sudah berkembang. Tapi ada kelompok-kelompok seni yang menurut saya di Kabupaten Sleman ini hanya cukup ada 15 atau 10. Ini kan mendesak harus kita kembangkan dan harus kita revitalisasi, Pak. Nah, indikator apa ya? Indikator kelestarian itu kan juga inventarisasi yang kita miliki. Misalnya Trengganon, ini di seluruh Kabupaten Sleman kok tinggal 20 ya. Misalnya ada proposal Trengganon yang masuk, ya saya yang coba prioritaskan yang kelompoknya masih sedikit. Kalau yang sudah berkembang, ya tetap kita harus pertimbangkan. Betul. Gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang kita untuk menentukan banyak indikatornya. Ini benar-benar keren menurut saya perbincangannya ya Pak. Ya, pengen lebih dalam tapi nanti dulu. Oke Pak, ini tadi banyak sekali komunitas dan juga masyarakat terkait juga pegiat seni dan juga kebudayaan ya Pak ya. Bahwa di sana juga dikatakan tadi Bapak bilang mereka benar-benar berbondong-bondong sungguh antusias begitu. Ini kolaborasi selain tadi Pak, kolaborasi dari pemerintah Kabupaten Sleman mungkin dengan para komunitas dan juga pegiat seni dan juga budaya ini yang di tahun 2023 ini mungkin bakal dilakukan lagi di 2024 ini ada apa aja Pak? Jadi gini, saya katakan bahwa di dalam rangka pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sesuai regulasi Undang-Undang 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan, bahwa pemerintah itu saya katakan tidak akan selesai sendiri, tidak akan mampu sendiri.
di dalam rangka pelestarian dan pengembangan. Ya. Maka satu-satunya adalah kelompok. Betul. Kita kolaborasi dengan kelompok, sasaran kita kelompok, objek kita pembinaan adalah kelompok. Kelompok itu apa? Ada sanggar, ada paguyuban, ada kelompok seni, ada dan sebagainya. Banyak sekali. Sanggar itu kan definisi letterleknya adalah sebuah tempat di dalam ekspresi dari sekelompok orang. Nah, itulah sebenarnya sanggar, inilah yang sebenarnya menjamin kelestarian. Ya, oke. Adalah isinya adalah sekelompok orang dalam berekspresi di dalam rangka menganu kreativitas di dalam. Sehingga sanggar inilah yang sebenarnya menjadi soko gurunya pelestarian. Maka kolaborasi dengan kelompok itu pasti. Yang pasti yang kedua adalah kelompok yang ada di wilayah Sleman dong. Pasti. Nggak mungkin saya yang lain. Kebudayaan Kabupaten Sleman mengambil kelompok yang lain ya, Pak, di kabupaten kota yang lain. Betul. Saya tunjuk. Karena apa? Kita diberikan porsi yang sama oleh pemerintah DIY di dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan. Karena sumber anggaran yang dipakai di dalam rangka kita melestarikan dan mengembangkan kebudayaan itu kita pakai dana keistimewaan. Zero APBD. Kita nggak nyerap semua pakai dana keistimewaan. Sehingga porsinya sama, kita diberikan oleh provinsi, oleh DIY itu sama. Kabupaten Kulon Progo kita kasih sekian. Nah, itu untuk membina kelompoknya kita sendiri-sendiri, bukan kita mengambil. Maka ketika kita ada pembinaan wayang, saya mengambil dalang dari Kulon Progo, saya pasti diprotes oleh teman-teman pepadi Sleman. Kenapa Pak? Iya, beda cerita. Kan pembinaan itu untuk Sleman. Kulon Progo sudah dikasih sendiri juga dari DIY. Kecuali bahwa ada sebuah pagelaran wayang di suatu tempat, dalangnya bukan Sleman tapi di Sleman. Ada komunitas bertanya, loh Pak Edi itu difasilitasi dinas? Enggak, saya enggak fasilitasi. Kalau itu pemberdayaan masyarakat, swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat, mau nanggap dalang di luar ya monggo. Kalau itu anggaran dari pemerintah, ya harus kita memberdayakan potensi kita sendiri, toh Mas. Ini yang sering mungkin jadi pertanyaan orang-orang ya Pak, masyarakat ya. Iya, gitu. Kita nggak mungkin lah. Kita punya anggaran 25 juta untuk pembinaan dalang. Saya nggak mungkin ngambil dari Gunung Kidul. Yusuf misalnya, yang baru kondang ngetren, ya kan? Banyak Yusuf juga pentas di Sleman. Tapi itu kan itu partisipasinya masyarakat, anggarannya juga dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Beda. Kalau yang menyelenggarakan pemerintah, masyarakat, ya silakan masyarakat. Monggo saja ya Pak. Kalau dari pemerintah ya harus potensi. Harus potensi Sleman. Betul. Itu komitmen. Itu komitmen Pemda Sleman. Tepuk tangan sekali lagi dong. Jadi biar masyarakat nih menyaksikan Beranda Sleman juga lebih tahu gitu loh Pak. Enggak yang simpang siur ya Pak ya. Simpang siur. Cuma gara-gara tetangga ngomong, kayak sekokono Pak Edi memberikan anggaran untuk nanggap dalang yang bukan dari Sleman, enggak benar. Ya itu betul. Saya jamin. Ya betul. Karena beda konsep dan beda ceritanya tadi. Gitu. Kalau memang dari masyarakat ya monggo, gitu ya Pak. Nah, itulah pemberdayaan komunitas lokal yang tetap harus kita jaga. Luar biasa emang Pak. Tapi kalau jiwa kompetitif Pak, kita bahas jiwa kompetitif dari komunitas masing-masing sanggar gimana Pak? Contoh, misalnya, ibarat saya analogikan bahwa Sleman ini sebuah sekolah. Kelas 1, kelas 2, A, B, C, D, E, F, G. Bukan, sanggar-sanggar ini saya analogikan siswa. Maka siswa ada yang aktif, ada yang tidak. Betul. Maka yang aktif itu pasti Pak mendapat perhatian. Yang aktif saya katakan dia button up, bukan top down. Dia pasti usul, Pak, saya mau ada acara ini, saya minta fasilitasi, proposalnya masuk 3 bulan lagi ya. Wah, kan nggak bisa seperti itu lah. Kan kalau siswa itu kan ada yang aktif, ada yang gitu. Ada sanggar yang aktif, ada sanggar yang pasif. Nah, yang aktif banyak mengusulkan program-program. Kita kan nggak harus memfasilitasi semua. Karena apa? Aturannya kan periodisasinya dalam satu anggaran kecuali itu dibutuhkan pemerintah loh Pak. Misalnya sanggar A, barusan mengusulkan dia ulang tahun sanggarnya, minta fasilitasi di dinas, saya fasilitasi. Berikut ternyata saya melihat sanggar itu bagus. Ada acara pemerintah
misalnya bupati ada tamu misalnya ini, harus mementaskan lagi bagus. Saya ambil, Ya. ini boleh. Kecuali dia 2 kali mengusulkan dalam 1 periode anggaran, lo nggak boleh dong. Karena apa? Yang difasilitasi banyak, anggarannya terbatas. Betul. Saya katakan kecuali kalau itu yang punya kerja pemerintah. Ya. Kemarin saya fasilitasi, saya hadir melihat bagus, kok itu bagus. Ya. Pemerintah ada tamu, perlu butuh tarian, saya ambil. Enggak, Pak. Kan anggarannya langsung ke saya, bukan dia yang mengajukan proposal. Betul. Nah ini Pak. Iya. Ini masyarakat harus tahu gitu. Harus gitu. Dipahami ya Pak ya. Jangan sampai, loh Pak Sanggara kemarin kan sudah difasilitasi kok, ini juga pentas bukan itu. Ini diberi pekerjaan ya Pak ya, diambil karena kebutuhan. Kalau mau seperti itu ya silahkan berkompetisi yang punya koreografer yang bagus, punya tarian yang bagus, punya semangat yang bagus. Ketika pentas tunjukkan yang terbaik. Yang terbaik. Sehingga mencuri perhatian semuanya mencuri perhatian ini ya semua. Pak. Maksudnya gitu ya Pak Itu ya. kan kompetisi Pak. Betul. Itu kan wajar dan masuk akal saya kira gitu. Ya, Ya. Menarik ya, karena kita ngobrolin terkait bagaimana komunitas dan juga masyarakat di Kabupaten Sleman ini tersadar dengan kesenian dan juga kebudayaan. Bapak selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pak Edi Winaryo, Pak Edi gitu. Pak, kalau kita lihat dari kacamata Bapak gitu Pak. Gimana sih kita melihat anak-anak kecil saat ini? Mungkin sekarang kesadaran masyarakat yang usia produktif sungguh luar biasa Pak. Tapi kalau yang anak kecil ini untuk kedepannya, apalagi saat ini itu perkembangan teknologi begitu luar biasa ya Pak. Takutnya di mana kesadaran terkait dengan kebudayaan, kearifan lokal itu terkikis. Apa yang sudah dilakukan dengan pemerintah dengan hal ini? Walaupun hal kecil tapi ini berdampak besok Pak, ini luar biasa. Gimana Pak? Jadi gini, kalau boleh dong Pak, masa nggak boleh? Kalau boleh, saya sebagai kepala dinas tidak ada keseimbangan terkait dengan program usia, misalnya ini dewasa, tua, anak. Saya lebih ingin menggarap anak-anak. Oh iya. Program. Kenapa Pak? Ya, yang mengaset investasi. Jadi gini. Mayoritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan itu hampir sepertiga menyasar kepada anak-anak. Oke. 1. Festival Langen Carita. Langen Carita. Festival Langen Sekar. Langen Sekar. Festival Dolanan Anak. Dolanan. Lomba Mendongeng. Oh iya. Isai. Banyak. Film pendek sasarannya anak-anak yang berprestasi. Sampai hafal loh Pak. Hafal. Jadi gini. Langen Carita itu kan mendidik anak untuk segera seusia dini mengenal, karena itu operet Jawa Mas. Jadi dialog mereka pakai tembang. Tembang Jawa itu kan mau copat dari pocong gambuk dandang gulo sinom sak enterone. Iringannya kan gamelan. Bisa nggak Pak? Oh ya harus. Coba Pak. Dikit Pak. Boleh ya? Pasti Slemanis pengen denger kan? Ya. Jangan saya, beda. Ya. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ini penggalan pocong. Cakep. Iya, salah Cakep. satu. Masih banyak. Nah, jadi gini. Tepuk tangan dulu. Ini jadi luar biasa sekali ini nih. penggalan tembang pocong. Ilmu iku kelakone kanthi laku, pakai proses Pak, semuanya nggak mungkin instan. Kecuali mie. Bisa ya Bapak ya, Pak Edi bisa ya. Saya kira dulu Bapak pernah ikut stand up comedy ya Pak. Oke. Jadi Langen Carita ini adalah operet Jawa. Itu adalah benar-benar budaya Jogja. Yang mendidik anak usia dini untuk segera mengenal, karena ada tembang, ada gerak, ada musik. Ya, semua ada. Iya, entertainnya ada, kostum, lighting, pola lantai dan sebagainya ada. Anak-anak banyak yang ikut Pak. Lah harus diikut. Karena apa? Sasarannya adalah 17 kecamatan, nggak mungkin tidak ikut. Ya, oke. Langen Carita, dolanan anak. Dolanan anak itu sebenarnya mengenang bahwa peninggalan nenek moyang kayak gini. Misalnya contoh, cublak-cublak suweng. Ini di aransemen. Ada tariannya, ada
dinamikanya dolanan anak ini difestivalkan, Mas Firman. Ini sudah 2. Langen Sekar. Apa itu, Pak? Langen Sekar itu ya hampir sama dengan operet Jawa, tetap pakai tarian, tetapi lebih banyak kepada tembangnya dibanding tariannya. Kalau yang operet ini ada keseimbangan antara tembang, vokal, dan tari. Kalau Langen Sekar ini lebih banyak tembang sekarnya. Nah ini saya optimis bahwa anak-anak di era sekarang, walaupun dia setiap saat pakai gadget, bahkan tidak menutup kemungkinan anak saya aja makan sore, makan malam, tak WA, Pak Dek keluar dari Dek udah makan belum? Ya, jawabnya ya pakai WA ini kan. Iya, betul. Benar nggak ada komunikasi Pak ini, nggak boleh seperti itu. Oke, nah, betul. Ini saya optimis bahwa program kegiatan yang menyasar kepada anak ini ke depan akan membentuk karakter anak. Jadi seiring sejalan teknologi dengan karakter. Optimis saya dengan hal-hal seperti itu. Maka beda anak, maaf lu ya ini ya, anak yang suka terhadap seni tradisi dengan anak yang bahkan tidak mengenal seni. Kan beda Pak keseimbangan kehidupannya. Nah, anak-anak ini harus kita tanamkan karakter-karakter itu melalui seni dan budaya. Yang kedua, Pak, saya membuat program penanaman nilai-nilai luhur sedini mungkin terhadap anak wayang masuk sekolah, Pak. Jadi saya hampir di 2023 ini 15 kali wayang masuk sekolah. Jadi minimal anak itu mengenal tokoh, barang 5 atau 2 saja. Mengenal infrastrukturnya, yang namanya kelir itu kan merepresentasikan dunia, Pak. Yang namanya blencong itu kan merepresentasikan bulan dan matahari. Yang namanya debok itu kan merepresentasikan lemah. Ini kan filosofi ini kan harus segera ditanamkan. Walaupun tidak sebenarnya semuanya masuk, tetapi minimal upaya kita kan paham. Yang namanya. Nah, wayang masuk sekolah ini menjadi bagian dari pengenalan infrastruktur perangkat wayang sampai kepada tata nilai. Karena ceritanya ini mengandung nilai-nilai petuah di dalam kehidupan kita. Sehingga bedanya apa, Pak? Wayang untuk tontonan dengan wayang untuk sosialisasi tata nilai. Porsi wayangnya sedikit, tapi narasumber menjelaskan nilai-nilainya itu lebih lama. Kalau wayang yang dilakukan oleh seksi kesenian ini ya wayang pertunjukan, mulai dari jejer, limbuan, sampai goro-goro, sampai akhir. Tapi kalau ini cukup penggalan adegan yang itu mengandung filosofi, juga baru narasumber banyak. Bedanya itu wayang yang dimanfaatkan untuk sosialisasi. Ternyata banyak upaya yang dilakukan ya, Pak. Iya. Dari festival-festival yang sudah disampaikan. Festival juga. Anak itu ada 5 festival saya sampaikan. Betul. Sehingga, loh, kenapa kita nggak optimis? Optimis anak-anak kita itu akan mengenal budaya sedini mungkin. Optimis saya. Amin. Cakep ya, Pak ya. Makanya saya bilang pada Mas Firman, kalau boleh tidak ada keseimbangan, semua saya akan programkan untuk anak-anak gitu loh. Betul. Karena ada keseimbangan ya harus seimbang ini. Karena apa? Ada festival berjenjang yang dilakukan oleh festival ketoprak kan nggak mungkin kita anak-anak. Semua masih mungkin. Ya, betul. Festival Senderatari itu kan kita berjenjang seleksi di kabupaten sampai ke provinsi itu wajib. Nah itulah yang harus kita lakukan semua. Betul. Ternyata banyak banget upaya yang sudah dilakukan ya, Pak ya. Pusing nggak Pak? Pusing nggak Pak? Agak pusing. Penghujung tahun ini Pak. Iya. Kita pengen tahu juga gimana Pak Edi itu gimana ya dari semua yang sudah ditata, program-program yang diberikan memberikan dampak yang semaksimal mungkin harapannya. Harapannya seperti itu. Tapi ketika Bapak sudah melakukan saat ini, ada nggak Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi yang menjadi sesuatu begitu? Saat ini memang harus segera diatasi gitu. Yang namanya pembinaan karakter itu kan kita nggak tahu Pak. Ya. Pada saatnya nih
misalnya ini Mas Firman ini ternyata warga Sleman, sekarang baru berusia 7 tahun di SD, ikut Festival Langen Carita menjadi tokoh. Proses pembinaan karakter nanti sampai Mas Firman besar itu kan saya nggak tahu karakternya, apakah benar-benar kan nggak tahu. Betul. Yang penting kita berupaya. Pembinaan karakter ini. Pembinaan karakter. Kita sudah melakukan yang penting. Pembinaan mental itu kan kita keberhasilannya juga nggak tahu. Faktornya juga banyak ya, Pak? Faktor upayanya kan harus. Ya, betul. Itu nggak bisa kita, pasti. Tapi minimal kita punya punya optimisme itu penting. Anak-anak di Sleman akan mengenal budaya secepat mungkin. Amin. Kan gitu. Iya. Ketika kemarin melakukan banyak sekali, mungkin Bapak monitoring kepada komunitas, kelompok masyarakat, dan yang lainnya begitu. Biasanya yang mereka susah untuk dibangun atau untuk punya kendala-kendala yang mereka juga hadapi untuk membangun komunitas dan juga sanggarnya mungkin Pak. Itu apa aja Pak? Kalau dari kacamata Pak Edi nih. Satu, mengenai fasilitas sarana prasarana. Jelas itu lagi ya Pak. Kita coba bahwa inventarisasi mengenai kelompok itu kan juga ada permasalahan yang dihadapi. Jadi mereka menulis kuesioner apa yang dihadapi. Kita tidak harus berkunjung. Dan kita langsung berkunjung juga mereka bisa menyampaikan beberapa. Banyak para sanggar itu yang tidak mempunyai fasilitas. Misalnya gamelan. Nggak ada gamelannya. Nah, maka kita kan harus menciptakan itu Pak, solusi itu. Betul. Akhirnya kan di 2003 ini kita pengadaan hibah untuk mereka yang benar-benar loh Pak. Kita kan harus survei ke lapangan. Benar-benar mengatakan Mas Firman, kelompoknya Mas Firman ini, wah saya nggak punya gamelan Pak Edi, tiba-tiba di sana disimpan kan nggak. Harus survei, harus news, harus kita datang dan sebagainya sehingga tidak salah memberikan fasilitas. Dan kita kan di tahun 2023 ini kan hampir 20 perangkat gamelan, walaupun speknya besi Mas Firman, bukan perunggu. Kalau perunggu kan kita nggak kuat. Artinya itu kan bisa memberikan asupan semangat lagi kelompok-kelompok yang mestinya mereka harus berbondong-bondong nyari tempat gamelan. Wah, aku naik latihan yang kono. Kan ini menghambat. Betul. Dia di sanggarnya sudah punya gamelan sendiri, akan lebih semangat untuk peningkatan ini. Karena apa? Jarak tempuh ini ternyata juga mempengaruhi. Iya Pak, udah kemut ini ya Pak ya. Males nih, moodnya jelek nih. Kan? Itu hanya salah satu alasan yang ringan. Sarana prasarana kita coba. Walaupun sebenarnya sekali lagi tidak berbanding lurus dengan permohonan anggaran yang kita. Permohonan permintaan gamelan yang kita fasilitasi di tahun 2023 ini adalah proposal yang masuk Oktober 2019. Bayangkan Mas. Wow. 2019. Iya, berarti kan numpuk yang 2020, 21 dan 23. Iya. Bayangkan. Berarti jenengan bayangkan nggak bahwa proposal yang saya fasilitasi di tahun 2023 itu proposal yang masuk Oktober 2019. Wow. Jenengan bayangke ini ya, berarti di 2020 ada, 2021. Kapan selesainya kan gitu? Wow. Itu 2019 itu awal pandemik ya Pak ya, COVID ya kan? Sedangkan sekarang sudah 3 tahun pasca gitu. Ya makanya ini stagnan hampir 150 proposal yang wow. Ini menjadi indikator nggak ini? Iya. Artinya animo masyarakat. Dan kelompok yang mengajukan ini ya bukan kelompok yang tidak legal Pak, harus punya NIK nomor induk kebudayaan. Legal di pemerintah yang mengeluarkan dinas teknis. Itu loh. Artinya bahwa kelompok itu kan ada. Tidak fiktif. Keren sekali Pak. Ya ampun. Baru satu gamelan loh, bukan fasilitasi pementasan, belum fasilitasi yang lain loh, ini baru gamelan saya katakan. Baru gamelan loh Pak. Iya, belum alat musik seperti jadilan, hadroh, kubro. Banyak juga nih. Campur sari. Lebih banyak. Permohonan nih. Permohonannya tapi lebih cepat ini Pak karena murah. Oh iya. Karena gamelan itu satu perangkat kalau besi hampir 75 juta. Kalau yang seperti jadilan kan cukup sebenarnya 15 juta. Jadi lebih cepat gitu. Lebih jalannya lebih lancar yang alat musik yang kayak hadroh kayak itu. Kalau gamelan kan satu pengrajinnya memang produknya
pengrajinnya terbatas. Oke, gitu-gitu. Sehingga itu termasuk menghambat. Termasuk menghambat. Fasilitas berarti ya Pak. Fasilitasi kelompok. Fasilitasi kelompok. Itu ada bermacam-macam. Fasilitasi kelompok yaitu fasilitasi sarana prasarana, fasilitasi pementasan, fasilitasi pembinaan, fasilitasi peningkatan SDM kita kan punya ada. Banyak. Untuk sanggar yang pengen memanage sanggarnya ya kita berikan pembinaan sanggar. Tapi ya harus sanggar yang legal dong, ora sanggar abal-abal kan ya. Harus ada, saya sampaikan ada nomor induk kebudayaannya. Itu kan menjadi bukti bahwa sanggar itu legal. Ya mesti. Karena apa Pak? Image dana keistimewaan itu sekarang kan tidak diberikan kepada perorangan, tapi diberikan kepada struktur atau lembaga organisasi. Mas Firman nggak boleh saat mengajukan dana keistimewaan untuk kepentingan sendiri, harus bikin kelompok dan harus dilegalkan. Ada aktivitasnya, ada ADART-nya, ada bukti-buktinya, anggotanya, nggak boleh seperti itu. Itu pun masih ada yang bermain juga, tapi kan nggak begitu banyak. Iya, betul. Kan gitu. Itu tadi luar biasa sekali Pak. Ini kerasanya memang kayak nggak cukup gitu ya Pak ya, waktunya ya Pak ya. Kalau cuma satu episode. Nah, harus 3 episode nih Pak. Iya, 3 episode baru bisa ini ya. Baru kelar sampai pada detailnya. Ini memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan teman-teman masyarakat dan juga komunitas yang sudah sampai saat ini ternyata memberikan animo yang luar biasa. Respon yang cukup Pak untuk pelestari kebudayaan upaya pelestarian dan pengembangannya masyarakat menurut saya sangat bangga ya Pak berarti ya. Walaupun masih ada ketergantungan dengan pemerintah, tapi kan itu memang pemerintah harus memfasilitasi. Iya, manusiawi ya Pak. Iya kan. Yang penting ada partisipasi. Artinya misalnya Mas Firman mau pentas kebutuhannya 10 juta, saya memberikan 8 juta. Yang 2 juta akan partisipasi. Betul, iya. Ya walaupun dari pemerintah itu ya bantuannya ya sedikit, misalnya Pak. Maaf ini misalnya kayak upacara adat kita fasilitasnya tidak seberapa. Partisipasi masyarakat ternyata habisnya sampai 200 Pak. Wow. Kan kita artinya pemerintah kan nggak cukup tidak membiayai semua Pak. Iya betul. Partisipasi masyarakat masih sangat tinggi gitu loh Pak. Oke. Pak ini last but not least gitu. Mungkin juga masyarakat awam juga pengen tahu gitu Pak. Sebenarnya ketika Slemanis saat ini tuh menyaksikan gitu, terus juga punya terbesit dari pikiran tuh penasaran. Sebenarnya gimana sih cara pengajuan permohonan proposal atau mungkin nanti mereka pengen membuat sesuatu yang untuk mengembangkan sanggar mereka, kelompok atau mungkin sesuatu terkait dengan nguri-nguri kebudayaan Jawi tadi Pak. Itu apa yang harus mereka lakukan Pak? Jadi yang pertama informasi itu bisa lewat online, lewat websitenya. Gunduka Budaya Sleman. Bisa lihat persyaratannya apa, SOP-nya, SP-nya seperti apa. Tetapi saya jelaskan bahwa persepsi bantuan dari pemerintah yang sekarang ini sekali lagi tidak dibantukan pada perorangan, kelompok. Nah otomatis kan harus bikin kelompok Pak. Bikin kelompok dilegalkan. Harus punya NIK. Nah, baru proposal. Proposal ditujukan kepada bupati, ceki kepala dinas, atau langsung kepala dinas nggak apa-apa. Nah, itu harus dilegalkan, harus diketahui oleh lurah dan paneu. Kenapa? Karena apa? Yang tahu keberadaan sanggar itu di wilayah kan Pak Lurah sama Pak Neu. Bener gak itu ya Pak? Iya, harus dilegalkan. Maka tidak akan saya fasilitasi ketika itu tidak ada melewati Pak Lurah dan Pak Neu, karena Pak Neu ini karena pimpinan wilayah, Pak Lurah adalah bapak yang lembaga yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Baru dikirim ke saya, gitu Pak. Iya betul. Nah, baru kita kaji, ini harus difasilitasi, tidak, ini harus difasilitasi. Tetapi misalnya di tahun 2023 Mas Firman mengajukan saya, tidak menutup kemungkinan nanti bisa turunnya di 2024. Nah itu ya. Kalau itu fasilitasi pementasan loh. Tapi kalau fasilitasi menyangkut mengenai infrastruktur alat musik, itu bisa ruang tunggunya sampai bisa 3 tahun. Oh. Ruang tunggunya. Makanya saya katakan. Iya.
fasilitasi mengenai gamelan yang saya sampaikan di tahun 2023 adalah proposal Oktober 19. Dihitung aja dari 19 sampai 23 kan 4 tahun, Pak. 4 tahun. Tapi nanti kan lama-lama ini habis, Pak. Iya, Oke. betul. Mungkin Teratasi nanti, ya, Pak. ya, mungkin nanti di 2025 atau 2026 sudah normal. Tahun itu dapat tahun itu dapat tahun itu kan. Luar biasa sekali, iya. tapi memang harus diikuti masyarakat Slemanis. Jadi jangan jangan berpikir yang tidak lah ya Pak ya. Tadi segalanya itu butuh proses. Tadi juga ada tahapan-tahapannya, bagaimana untuk mendapatkan mungkin fasilitasi pementasan, sarana pembinaan kelembagaan dan sebagainya. Bisa nanti untuk Slemanis menyaksikan di ini ya websitenya ya Pak. Ya website boleh. Kalau teman-teman komunitas ini kan kadang-kadang juga alergi IT itu Pak. Kadang-kadang lebih suka beliau datang ke kantor. Nggak apa-apa. Kebanyakan masih konvensional gitu ya Pak ya. Betul. Ya, sebenarnya masih udah bisa lewat teknologi ini ya. Tapi akan lebih jelas ketika datang ke kantor. Kita jelaskan contoh-contohnya seperti ini kan. Seperti itu. Betul. Tapi banyak yang datang ke kantor. Oke, luar biasa sekali Pak Edi hari ini. Pak Edi ini ada mungkin yang mau disampaikan sama Pak Edi untuk seluruh masyarakat Sleman yang menyaksikan, Slemanis khususnya yang dari kemarin sudah ngikutin Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Silahkan, selamat sore seluruh warga masyarakat Sleman, pecinta budaya. Saya kira coba untuk bisa membantu pemerintah di dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan. Pemerintah juga tidak tinggal diam untuk bisa memfasilitasi segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan, tetapi tentu kekuatannya diukur dari pemerintah, kekuatan anggaran. Nah, silahkan untuk berkonsultasi kalau ada hal-hal yang menyangkut mengenai perkembangan pelestarian kebudayaan, silahkan datang ke kantor, bisa lewat website, akan kita jelaskan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian, pengembangan, pemanfaatan ini terus kita kembangkan. Agar kebudayaan di masyarakat terus berkembang dan itu akan membawa dampak positif, membawa dampak kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Sleman. Itu aja yang pastinya Pak Edi sungguh luar biasa hari ini. Dapat banyak sekali foto tangannya dulu. Terima kasih Mas Firman. Ini kehadirannya begitu luar biasa ya, karena Pak Edi benar-benar all out dan menceritakan semuanya. Nggak cukup Pak kalau emang satu episode kali ini, besok datang lagi ya Pak ya. Siap. Kita datang ke berikutnya. Sewaktu-waktu gitu ya. Jadi teman-teman Slemanis yang menyaksikan, kita sudah datangkan Kepala Dinas Kebudayaan hari ini sudah memberikan banyak sekali informasi wawasannya. Terima kasih matur nuwun sangat Pak sudah berkenan datang rawuh di Beranda Sleman. Untuk Pak Edi semoga sehat selalu. Amin. Sukses. Amin. Nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat bertugas habis ini ya Pak ya. Saya mau kasih pantun buat Bapak, boleh ya Pak ya? Siap. Pak Edi makan ketan. Cakep. Sleman memang yang terdepan. Sekali lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Ke Sleman bareng kekasih. Cakep. Saya Firman Putra. Terima kasih.